Yuk ketahui pentingnya perubahan iklim. Halo teman kece, tahu nggak perubahan iklim adalah masalah penting yang akan berpengaruh besar pada masa depanmu nanti? Sebenarnya mungkin saja kamu sudah merasakan dampaknya sekarang. Beritanya saja sudah banyak di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, banjir besar di Jakarta, menghilangnya tambak bandeng di Tuban, hingga menyusutnya garis pantai Pulau Gili di Lombok. Ini semua contoh dampak perubahan iklim. Nah, kalau sudah ada sedikit bayangan, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Pertama-tama, bayangkan dulu atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas seperti misalnya karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya sekarang gas-gas ini jadi terlalu banyak jumlahnya di atmosfer sehingga terlalu banyak sinar matahari yang diperangkap. Akibatnya, suhu di bumi jadi makin panas. Nah, naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan sebagainya. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Tapi kenapa ya gas-gas itu bisa jadi banyak di atmosfer? Menurut para ahli, ini kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri. Ternyata secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri juga telah menyebabkan timbulnya gas-gas berbahaya tersebut. Berbagai gas buangan dari asap motor atau mobil yang kita kendarai, gas CFC dari kulkas dan AC yang kita nyalakan di rumah, gas CO2 yang tidak bisa diserap oleh pohon-pohon yang sudah ditebang untuk dijadikan pemukiman atau jalan, gas metana yang dihasilkan ternak dan digunakan untuk pupuk tanaman yang kita makan. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% dari gas-gas ini ternyata berasal dari hilangnya lahan gambut dan hutan di Indonesia. Gas-gas tersebut yang tadinya tersimpan di hutan jadinya dilepaskan ke atmosfer karena lahannya dibakar atau ditebang. Gimana ya perubahan iklim ini berdampak pada kehidupan kita? Selain suhu di bumi jadi makin panas, pastinya ada dampak lebih lanjut pada kehidupan di laut dan di darat. Di laut, pertama, permukaan laut naik. Karena suhu bumi makin panas, es dan gletser di daerah kutub meleleh sehingga permukaan air laut naik. Karena permukaan air laut naik, daerah-daerah pesisir atau pulau-pulau kecil tenggelam. Kedua, laut lebih panas dan asam. Ini terjadi karena laut menyerap karbon dioksida. Akibatnya, ekosistem terumbu karang akan rusak dan hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggal. Ketiga, kepunahan makhluk hidup, hewan atau tumbuhan laut dan juga darat yang tidak dapat beradaptasi dengan suhu yang panas akan terancam punah. Di darat, pertama, cuaca ekstrim dan bencana alam. Ini akan terjadi lebih sering dan parah seperti banjir, kekeringan, tornado, topan, dan gelombang panas. Semua itu bisa menyebabkan kerusakan dan kematian. Kedua, gangguan kesehatan. Kalau terlalu panas, manusia dapat mengalami heat stroke atau serangan panas pada tubuh. Gejalanya mulai dari mual-mual hingga menyebabkan kematian. Menipisnya lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya. Ketiga, banyak wabah. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah karena nyamuk pembawa virus lebih mudah berkembang biak. Keempat, masa panen bergeser. Perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan semakin tinggi dan tidak menentu, sehingga terjadi perubahan masa tanam dan panen, atau munculnya wabah dan hama tanaman baru. Akibatnya, jumlah dan kualitas hasil pertanian menurun, bahkan bisa gagal panen. Bahan pangan jadi lebih sedikit dan mahal harganya. Dan yang kelima,
masalah sosial. Konflik atau peperangan dapat terjadi kalau ada kekurangan bahan pangan atau air bersih akibat kekeringan atau banjir. Serem ya dampak dari perubahan iklim ini. Jadi kalau udah tahu apa dong yang bisa kita lakukan? Pertama, yuk biasakan hidup hemat dan ramah lingkungan. Contohnya, utamakan jalan kaki jika mungkin atau naik kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang sampah, serta menanam tanaman di halaman rumah atau sekolah. Kedua, tingkatkan kesadaran orang-orang di sekitar kita tentang bahayanya perubahan iklim. Makin banyak yang tahu dan menerapkan kebiasaan hidup ramah lingkungan, tentu dampaknya bisa makin terasa. Ingat, kalau anak-anak sekaranglah yang akan sangat merasakan dampaknya ketika mereka dewasa nanti. Greta Thunberg, seorang aktivis asal Swedia, sudah mulai kampanye perubahan iklim sejak usia 15 tahun. Sekarang, di usianya yang ke-17, ia telah menjadi inspirasi jutaan orang yang ingin melihat adanya tindakan pencegahan. Dan yang ketiga, pelajari topik ini lebih dalam. Siapa tahu, ada dari teman kece yang nantinya bisa menjadi ilmuwan atau politikus yang dapat membantu memecahkan masalah perubahan iklim ini. Keren kan kalau beneran terjadi? Kenapa bisa ada hujan? Yuk pelajari siklus air. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi ngerasa fresh karena udara jadi sejuk. Atau malah kecewa karena jadi nggak bisa main keluar rumah. Hujan penting banget buat petani. Kalau hujan terlalu sedikit, petani jadi susah karena sawahnya kekeringan. Tapi kalau terlalu banyak daerah bisa jadi banjir atau longsor. Nah, apapun pengalamanmu dengan hujan, pasti kamu pernah mikir, kenapa ya bisa ada hujan? Air sebanyak itu kok bisa jatuh dari langit sih? Emangnya di langit ada perairan? Ternyata bukan. Turunnya hujan adalah salah satu bagian dari siklus air. Sebelum kita bahas tentang hujan, yuk kita simak dulu siklus air supaya kamu ngertinya lengkap. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Dalam siklusnya, air akan mengalami perubahan bentuk baik padat, cair, ataupun gas, dan air akan berpindah-pindah tempat. Ketika melalui berbagai tempat dalam bentuk yang berbeda ini, air mempengaruhi kehidupan di bumi. Tahu nggak, sebagian besar permukaan bumi dan tubuh makhluk hidup itu terdiri dari air loh. Di tubuh manusia sendiri, hampir 60%-nya terdiri dari air. Air jadi salah satu unsur penting bagi kehidupan. Siklus air menyebabkan massa air di bumi cenderung tetap dan air dapat terus diperbaharui. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut. Evaporasi. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di permukaan seperti air laut, air danau, atau air sungai menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Evaporasi disebabkan oleh adanya panas matahari. Kira-kira penguapan air terbesar berasal dari mana ya? Ya, 100 buat kalian yang menjawab air laut. Sekitar 97% air di bumi ada dalam bentuk air asin atau air laut, dan sisanya berupa air tawar. Selain air di permukaan, tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui celah stomata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan jadi semakin gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak menembus awan. Makin lama, awan jadi makin tebal, berat dan gak sanggup lagi menampung air. Akhirnya, air turun ke bumi atau kita kenal sebagai hujan. Nah, udah gak bingung lagi kan kenapa air hujan bisa turun dari langit? Pertanyaan selanjutnya, apakah air hujan turun secara bersamaan di semua wilayah? Ternyata enggak. Hujan cuma terjadi kalau langit di wilayah tersebut punya awan yang cukup untuk turunnya hujan. Makanya kalau di daerah rumahmu turun hujan, belum tentu di tempat lain juga turun hujan.
Pembentukan awan paling banyak terjadi di atas laut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya 3 siklus air. Yang pertama, siklus pendek. Terjadi jika awan menyebabkan hujan di atas lautan juga. Yang kedua, siklus sedang. Terjadi jika awan berpindah ke daratan karena didorong oleh angin atau adanya perbedaan tekanan. Akibatnya, hujan turun di atas daratan. Air hujan yang turun akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, termasuk juga ke laut. Saat mengalir itulah, air bisa meresap ke dalam tanah atau biasa disebut dengan infiltrasi, atau tersimpan di danau dan bendungan. Yang ketiga, siklus panjang. Terjadi jika awan berpindah ke wilayah yang suhunya sangat dingin, seperti puncak pegunungan yang sangat tinggi atau pada musim dingin di daerah subtropis. Akibatnya, terbentuklah kristal es yang kemudian turun dalam bentuk salju. Setelah semua proses tersebut terjadi, siklus air akan kembali lagi ke tahap awal dan berulang secara terus-menerus. Eits, ada fakta kece nih buat kalian semua. Kalau air yang paling banyak menguap adalah air laut, kenapa air hujan nggak asin ya? Ada yang bisa nebak? Kakak kasih waktu deh buat mikir. Gampang kok jawabannya. Air hujan nggak asin karena nggak ada garamnya. Jadi ketika proses evaporasi, cuma air laut saja yang menguap. Sedangkan garam-garamnya nggak ikutan menguap. Karena itu, air hujan jadi nggak asin. Air hujan malah semakin asam karena bereaksi dengan gas-gas yang ada di atmosfer. Misalnya gas karbon dioksida, nitrogen oksida, atau sulfur oksida. Setelah paham tentang siklus air, apa saja sih manfaat dari air? Peran air dalam kehidupan manusia sangat penting. Misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak dan mencuci, irigasi, lahan untuk tambak dan perikanan, sebagai pembangkit energi listrik, jalur transportasi antar pulau, dan sarana olahraga serta pariwisata. Karena manfaat air yang begitu banyak, kita harus selalu menjaga kualitas air supaya bisa terus digunakan. Sayangnya, beberapa aktivitas manusia malah bisa mengganggu siklus air dan memicu bencana alam, seperti banjir dan longsor. Contohnya nih, alih fungsi hutan, pembangunan jalan dan bangunan, atau membuang limbah ke lingkungan dengan sembarangan. Jadi kalau sudah lebih ngerti tentang hal ini, gimana nih biar bisa jadi lebih bijak lagi? Pertama, lakukan apa yang kita bisa untuk merawat perairan yang ada di sekitar kita. Caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan atau di sungai. Kedua, rawat pepohonan yang ada di sekitar kita. Pohon punya peran penting dalam siklus air, karena membantu transpirasi dengan mengambil air tanah dan melepasnya sebagai uap air ke atmosfer. Ketiga, menghemat penggunaan air. Untuk banyak orang, air bersih tidak gratis. Ini karena sumber air yang ada harus diolah supaya bersih atau didatangkan dari tempat lain. Dan jangan lupa untuk bersyukur karena kamu punya cukup air bersih untuk kehidupan sehari-harimu. Banyak orang yang tidak seberuntung kamu loh. Di Indonesia sendiri, diperkirakan sebanyak 24 juta orang kekurangan air bersih. Di daerah tempat mereka tinggal, sumber airnya jauh, tercemar, atau mahal. Akibatnya, kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, cuci pakaian jadi terganggu. Nah, terakhir, kakak mau tanya lagi nih. Kalau seandainya air bersih nggak ada, kira-kira berapa lama ya manusia dapat bertahan hidup tanpa minum air?